Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang ini Xiaomi 11 ya, dengan kapasitas 8128. Kondisi saat ini masuk ini mati total, dan unit ini ex service, nggak tahu apa yang diperbaikinya ya. Ini intinya mati total. Saya bongkar dulu saja. Ini kondisinya ex service ya, pernah diperbaiki, entah apa ini yang diperbaikinya. Saya cek untuk arus ampernya terlebih dahulu. Ini tidak ada respon sama sekali ya. Ini mati, beneran mati total ya. Saya bongkar untuk keseluruhan partnya terlebih dahulu. Dan ini kondisi depan belakang sudah diperbaiki. Apakah masih bisa terselamatkan ke unit ini? Ini area CPU, RAM, dan keseluruhan area ini sudah diperbaiki ya. Dan untuk belakang juga ini sudah diperbaiki, namun ini bagian belakang IC powernya ini pecah. Ini kelihatan nggak? Ini pecah ya, IC powernya pecah. Saya tangani, mudah-mudahan unit masih bisa terselamatkan. Ini kok bisa begini ya. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Oke, dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah tadi melakukan pengecekan, pendalaman, dan sekaligus memastikan ya, yang ditemukan pertama kali ini IC power. Nggak tahu kenapa ini sampai bisa pecah seperti ini ya, dan memang ini rusak. Untuk serinya ini PM8350C. Ini saya ganti dengan part yang baru dikarenakan ini pecah, tidak bisa dilakukan rebaling ulang ya. Untuk IC power seri ini sudah banyak bertebaran di pasar ataupun di toko online maupun offline, tinggal cari saja. Dan pemasangan lakukan dengan sangat presisi. Tentunya ini sudah dilakukan rebaling ulang ya untuk IC baru. Dan panaskan secara merata seperti biasa. Tetap hati-hati dan jangan ada kesalahan sekecil apapun, karena memang ini unit ex servicean. Nggak tahu kenapa ini bisa sampai pecah seperti ini ya, saya juga bingung, dan banyak terkelupas juga di area PCB-nya. Ada pemasangan IC power selesai, pergantiannya ya, untuk pergantian selesai. Karena unit belum bisa on setelah pergantian IC power, perbaikan ini saya lanjutkan ke area yang paling vital, yakni area CPU, yang mana area CPU ini menyedihkan. Area sekeliling kaleng ini dicopot secara paksa sehingga menyebabkan banyak PCB ataupun cat PCB yang ikut terangkat ya. Dan ini nggak tahu, perbaikan pun saya lakukan saja. Dan ini saya mulai mengangkat IC RAM, dan ini IC RAM sudah terlepas. Saya lanjutkan ke proses pengangkatan IC UFS, yang mana IC UFS nya ini saya angkat untuk memastikan apakah ini tidak rusak ataupun mati ya. Dan saya angkat dan saya lakukan pengecekan setelah IC UFS ini terangkat. Untuk pengangkatannya, pastikan panasnya sudah benar-benar merata dan sudah pasti yakin untuk suhunya tidak terlalu over temperatur ataupun overheat ya. Dan ini saya bersihkan sisa lem dan timah yang masih menempel di PCB. Untuk proses ini gunakan suhu rendah saja, karena tidak perlu suhu yang tinggi ya temperaturnya. Dan ini kelihatan banyak sekali cat mengelupas, cat PCB ataupun PCB-nya ikut terkelupas ya. Pengangkatan IC UFS selesai dan saya cek di box, memang IC UFS tidak ada masalah.
kondisinya normal, healthy normal, karena memang ini unit baru ya. Jadi perbaikan saya berlanjut ke area CPU. Untuk pengangkatannya di sini saya gunakan suhu di angka 320. Panaskan secara merata dan berikan plug secukupnya. Pastikan panas tidak bertumpu di satu titik, karena CPU model ini rentan terkena over temperatur. Jangan terlalu panas, pastikan panasnya merata, jangan ditumpuk di satu titik. Pastikan yakin dan tidak terlalu tinggi ya untuk temperatur ataupun suhu pengangkatannya. IC CPU pun sudah terlepas. Berlanjut ini saya perbaiki sisa timah dan lem. Saya bersihkan ya, bukan perbaiki. Bersihkan secara merata dan juga harus benar-benar sangat bersih, bebas dari sisa timah dan lem yang masih menempel. Itu untuk memastikan bahwa nantinya si PCB sudah benar-benar siap untuk dipasangkan kembali IC. Dan ini proses pembersihan sisa timah dan lem selesai. Ini saya berlanjut ke proses pembersihan sisa timah dan lem di area CPU ataupun di IC CPU. Untuk CPU-nya sendiri, kalau di pembersihan ini jangan terlalu panas ya. Turunkan suhu temperatur hot air ataupun blower, jangan terlalu panas. Biasakan untuk mencengkramnya ataupun menjepitnya jangan terlalu kuat, takutnya si IC ini memuai pada saat sedang kita bersihkan nantinya ya. Jangan terlalu kuat, biasakan pelan saja, asalkan diam, tidak bergerak ataupun tidak bergeser. Lakukan dengan hati-hati dan awas kapasitor tengah ini terlepas, karena ini kapasitor bukan variasi atau bukan pengganjal, bukannya. Ini berfungsi untuk menstabilkan arus yang masuk, dan ini fungsinya stabilizer kalau resistor tengah. Proses pembersihan sisa timah dan lem di CPU selesai. Saya lanjut ke proses rebaling pin BGA di IC CPU-nya ini. Dan ini saya lakukan seperti biasa untuk unit yang sudah saya rebaling ya. Pastikan semuanya presisi rata dan tidak ada pin yang belum terkena bola timah. Pastikan semuanya sudah rata dan tidak ada pin yang menempel. Pastikan sempurna, tidak ada kesalahan. Dan ini pin BGA-nya sudah sempurna, dan lakukan di rebaling juga di IC CPU dan di IC RAM dan UFS juga. Selesai rebaling di ketiga IC tersebut, CPU, RAM, dan UFS. Pastikan si UFS itu sudah normal ya, normal dalam arti tidak rusak ataupun tidak cacat ya. Dan kita siap untuk pemasangan kembali IC yang sudah kita angkat tadi ya. Ini pemasangan IC CPU. Serinya ini SM8350. Ini Snapdragon 888 yang Gen 1 ataupun generasi 1 ya. Yang ini pantas saja overheat sering terkena panas berlebih kalau digunakan di HP normal ya, dikarenakan ini size-nya besar dan memang cukup besar, memakan arus ampere di seri CPU ini ya, karena memang kapasitas yang dibutuhkan untuk suplai arusnya ini tinggi. Dan pasang untuk CPU-nya secara hati-hati, jangan sampai pemasangan terbalik ataupun miring sebagian ya. Gerakan secara perlahan di sisi bagian sampingnya, dan pastikan plug sudah merata keseluruhan di samping IC ya. Dan ini pemasangan CPU-nya selesai. Saya lanjut ke pemasangan si IC UFS, yang mana IC UFS ini dari brand SK Hynix dengan internal 128 GB. Pasang dengan plug secukupnya saja, jangan terlalu banyak, dan pastikan sudah tepat di garis yang sudah disesuaikan ataupun
di garis yang ada di PCB agar tidak miring ataupun tidak bergeser nantinya. Pastikan semuanya terpasang dengan sempurna, dan pemasangan ini tidak membutuhkan waktu lama ya, karena ini kakinya sedikit untuk IC UFS, tapi harus tetap membutuhkan ekstra hati-hati dalam perbaikan unit ini. Perbaikan berlanjut ke pemasangan IC RAM, yang mana jenis IC RAM yang digunakan ini seri LPDDR5X dengan internal 8GB untuk RAM-nya ya. Yang ini IC RAM-nya banyak digunakan di unit-unit yang lain juga, yang seri DDR5 ya, yang tentunya ini bisa di-upgrade untuk internalnya, untuk memori RAM-nya seperti itu. Pemasangan yang di atas CPU ataupun IC RAM ini jangan sampai menggeser IC yang di bawahnya ya, pasang dengan hati-hati. Perbaikan selesai, namun ini ada perbaikan tambahan, yakni perbaikan jalur di pinggir IC, yang mana setelah perbaikan rebali CPU RAM UFS, unit belum juga bisa menyala. Kita lanjut ke pengujian saja. Dan setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus pendalaman ya di unit Xiaomi Mi 11, yang ini namanya Mi 11 Venus, yang mana kerusakan sebelumnya ini tidak ada respon di ampere meter sama sekali ya. Yang setelah saya dalami ternyata pecah di IC power. Perbaikan pengecekan setelah pergantian IC power di keseluruhan area di power utama ini. Power yang ketiga yang ini ya, tak luput dari perbaikan saya juga, dikarenakan memang ini unit X service yang awalnya ini nggak tahu kenapa ya. Dan setelah perbaikan tersebut di area power, saya lanjut ke perbaikan area CPU, RAM, UFS. Ini saya rebel semua, dikarenakan memang setelah perbaikan di keseluruhan area tidak dapat menyalakan unit ya, tapi memang pergerakan sudah bisa muncul di ampere meter. Dan fix ini saya perbaiki di area CPU dan RAM, sekaligus mengecek kondisi UFS nya dan semuanya ini normal. Dan ada bagian jalur, ini ada jalur yang bermasalah, yang ngelupas jalur bawah kaleng pinggir kamera ini ya, ngelupas sehingga unit ini hanya terbaca 9008 dan tidak dapat bisa on, seperti itu ya. Ini ada terlihat bagian jalur yang hilang ya, ini jalurnya sebelah sini, mungkin akibat mencabut kaleng sebelumnya yang menyebabkan jalurnya ikut terangkat ya, seperti itu. Dan saya lakukan jumper. Setelah melakukan jumper dan unit pun sekarang sudah bisa nyala dengan kondisi ampere sudah normal ya. Saya cek kembali via arus power supply. Ini ada dua baterai, yang satunya baterai utama, yang sebelah sini baterai utama, dan yang sebelahnya lagi itu baterai secondary ya, yang ini baterai secondary, karena ini ada dua baterai. Saya pasang untuk arus power supply nya, dan ini saya on kan. Sekarang ampere sudah naik di angka 0,3, naik ke 0,4 dan bergerak naik turun hingga akhirnya gantung di 0,2 ya, dan bergerak naik sedikit. Dan ini ampere sudah menunjukkan kalau unit sudah bisa menyala ya, kalau di seri CPU SM8350. Dan ini saya pasang ke LCD dulu untuk memastikan bahwa unit sudah benar-benar bisa menyala. Nah, ini sudah saya pasangkan dan ini saya on kan. Sekarang logo Mi nya pun sudah muncul kembali ya,
artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan, sudah ada perubahannya. Yang tadinya unit ini ex-service nggak tahu bisa menyala atau tidak ya, dan unit pun bisa menyala kembali. Kita tunggu sampai dia masuk ke lock screen dan kita lihat apakah bisa normalkah dia. Nah, ini dia sudah masuk ke lock screen ya, ada kunci layar. Sambil saya tunggu konfirmasi kunci layar, saya lengkapi dulu keseluruhan part dan saya uji fungsinya satu persatu. Sementara unit sudah bisa menyala dengan perbaikan di keseluruhan area. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Kartu juga sudah saya masukkan, namun untuk kartu ini menurut keterangan yang punya ini unit distributor, jadi email ke blok. Jadi yang terbaca di kartu ini untuk sinyalnya hanya sinyal 4G only, tidak ada sinyal 8G ya. Kalau cek pulsa ini tidak bisa, yang mana ini hanya 4G only yang keluar ya untuk jaringan, tapi ini jaringan normal. Tapi sayang untuk email keblokir, jadi tidak bisa digunakan untuk cek pulsa. Kalau untuk wifi bluetooth ini, wah ini center nyala semua ya. Untuk pengecekan kamera saya coba cek. Ini untuk kamera utama normal ya, dan untuk potret saya coba cek potret. Untuk potret normal, untuk malam hari normal, dan untuk 108 megapikselnya normal. Untuk video saya coba cek untuk perekam video normal ya, tidak ada masalah. Dan untuk kamera depan ini, kamera depan berfungsi dengan baik, berarti keseluruhan fungsi kamera normal. Lanjut ke pengecekan kompas. Untuk kompas ini saya kalibrasi dulu. Untuk kompas ini normal ya, berfungsi dengan baik. Dan untuk perekam suara cek. Untuk perekam suara normal. Untuk spesifikasinya ini sendiri, ini Mi 11 dengan internal 8/128 GB, dan mungkin seperti itulah metode perbaikannya di unit ini ya. Yang masuk awalnya ini mati total, ex-service, yang mana kerusakan utama ada di IC power pecah SM8350C serinya ya. Saya ganti dengan yang baru, dan perbaikan pun tidak sebentar. Perbaikan ini lama karena memang unit ex-service, dan akhirnya unit pun bisa normal dan terselamatkan. Untuk datanya ini masih tetap aman dan siap untuk digunakan kembali. Tapi sayang untuk jaringan ini tidak bisa. Untuk jaringan 2G ataupun ini hanya bisa satu kartu ya, dan itu pun hanya 4G only. Mungkin begitu saja. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mi 11 Venus terselamatkan.